Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Belajar Yuk. Di sini kita mau bersama-sama belajar sesuatu hal yang baru. Kali ini kita mau belajar mengenai kata L. Kata L berarti Allah. Ada beberapa kata L yang akan kita pelajari kali ini. Yang pertama, El Elyon, Most High God. Allah yang Maha Tinggi. Kata Elyon, akar katanya Allah. Ain Lamed He, yang berarti naik ke atas, menuju ke atas, atau sesuatu yang berada di atas. Jadi kata El Elyon berarti Allah yang Maha Tinggi. Kata El Elyon ini muncul pertama kali di kitab Kejadian pasal 14. Setelah Abraham menolong Lot dan keluarganya, Melkisedek, seorang raja Salem, membawa roti dan anggur bertemu dengan Abraham. Ia adalah seorang imam El Elyon, Allah yang Maha Tinggi. Lalu ia memberkati Abraham, katanya, "Diberkatilah kiranya Abraham oleh El Elyon, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah El Elyon yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu." Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Melkisedek seorang raja, tapi dia mengakui seseorang yang lebih tinggi daripadanya, yaitu Allah yang Maha Tinggi, El Elyon. Dan Abraham pun juga mengakuinya, karena ia adalah seorang imam yang ditunjuk oleh El Elyon. Kemudian Raja Sodom pun bertemu dengan Abraham, dan dia berkata, "Berikanlah kepadaku orang-orang itu, orang-orang yang menang itu, orang-orang yang berperang, yang mengalahkan musuh-musuhnya itu. Dan ambillah untukmu harta benda itu." Tetapi kata Abraham kepada Raja negeri Sodom itu, "Aku bersumpah demi Tuhan El Elyon, pencipta langit dan bumi." Karena Abraham tahu bahwa kemenangannya bukanlah kemenangan karena dirinya, ataupun juga karena orang-orangnya, ataupun pengikut-pengikutnya. Tetapi kemenangannya adalah pemberian dari Allah, seorang Allah yang Maha Tinggi, El Elyon, pencipta langit dan bumi, yang telah menyerahkan musuh ke dalam tangannya. Selanjutnya kita akan belajar kata berikutnya. El Olam, everlasting God. Kata Olam, akar katanya ialah alam, ain, lamet, mem. Kata ini berarti alam tentunya, dunia, kekekalan, sesuatu yang misterius, masa depan. Selamanya, El Olam. Kata El Olam ini muncul di dalam kitab Kejadian pasal 21. Kala itu Abimelek ingin berdamai dengan Abraham, dan Abraham pun bersumpah. Akan tetapi Abraham menyesali karena terjadi perselisihan, sumur miliknya dirampas oleh hamba-hamba Abimelek. Kemudian mereka berdamai kembali dan mereka bersumpah di sana, di satu tempat namanya Beersheba. Kata Beersheba berarti sumur, sumpah. Setelah mereka mengadakan perjanjian, maka pulanglah mereka ke negerinya. Lalu Abraham menanam sebatang pohon tamariska di Beersheba, dan di sana dia memanggil nama Tuhan El Olam, Allah yang kekal. Sebelumnya di pasal 21 juga kita tahu bahwa Allah menepati janjinya dengan memberikan Abraham seorang anak. Di sini kita lihat bahwa ketika Abraham memanggil Tuhan Allah yang kekal, Allah yang menepati janjinya, Allah yang bersumpah dan menepati janjinya, Allah yang akan memberikan kebutuhan di masa yang akan datang. Allah yang kekal, El Olam. Selanjutnya, kata El Olam juga muncul di dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat 28.
Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Elohe Olam, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia adalah seorang Allah yang kekal, Allah yang selama-lamanya, yang tidak pernah lelah, tidak pernah lesu, tidak terduga pengertiannya. Selanjutnya kita akan melihat El Roy, God who sees me, Allah yang melihat saya, atau Allah yang memperhatikan saya. Kata El Roy muncul dalam kitab Kejadian pasal 16. Kala itu Hagar melarikan diri daripada Sarai. Dan malaikat Tuhan berkata kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya, ia akan menentang semua saudaranya. Seorang Allah yang memperhatikan dirinya, yang tertindas, yang terbuang. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, engkaulah El Roy. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku? Sebab itu sumur tadi disebutkan orang sumur Lahai Roy, letaknya antara Kades dan Beret. Allah pun juga memperhatikan orang lain, manusia lain. Seseorang yang bukan umatnya, seseorang yang belum percaya kepadanya. Termasuk kita semua. Jadi, jikalau kamu belum percaya kepada Allah yang hidup, Allah yang maha tinggi, Allah yang kekal, Dia pun juga melihat engkau, Dia pun juga memperhatikan engkau. Dan tentunya Dia akan membawa engkau kepadanya. El Roy, Allah yang melihat engkau, Allah yang memperhatikan engkau juga. Allah melihat engkau, El Roy-Ka. Selanjutnya, kita akan melihat El Shaddai, Almighty God, Allah yang Maha Kuasa. Kata Shaddai ini punya beberapa pengertian yang saling kontroversi. Yang pertama, berasal dari kata syadat, yang artinya perusak, penghancur. Jadi ada yang mengatakan bahwa El Shaddai itu adalah Allah yang perusak, penghancur. Arti definisi yang kedua adalah dari kata syad, yang berarti dada, yang berarti supplier, penyedia. Namun ada tambahan akhiran i yang berarti milik saya. Jadi kata syada ini bisa diartikan sebagai supplier saya, penyedia bagi saya, yang menitik beratkan bahwa Allah itu adalah bagi saya, yang akan memuaskan saya, yang akan memenuhi kebutuhan saya. Sedangkan arti yang ketiga dari kata dai. Dai artinya cukup. Ada preposisi shin yang berarti yang. Jadi El Shaddai adalah Allah yang cukup. Artinya Allah dengan sendirinya dia adalah Allah yang tidak perlu disuruh-suruh, yang tidak perlu diatur-atur. Karena dia emang adalah Allah. Allah yang memiliki segala-galanya. Dia tidak memerlukan siapapun juga. Dia yang self-existent, ada dengan sendirinya. Dia yang self-sufficient. Dia yang bisa memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Dia yang adalah Allah. Kata El Shaddai ini
muncul di kitab Kejadian pasal 17. Ketika itu, Abraham berumur 99 tahun, dan Tuhan menampakkan diri kepada Abram. Dan dia berfirman kepadanya, "Akulah El Shaddai. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercelah. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Jadi, dia El Shaddai memberikan sebuah perintah untuk Abram agar dia hidup di hadapannya dengan tidak bercelah. Dan El Shaddai pun juga mengadakan suatu perjanjian antara dia dan Abram dan akan membuat Abram keturunannya menjadi sangat banyak. El Shaddai, Allah yang cukup, Allah yang sanggup, Allah yang ketika dia berjanji sesuatu, dia sanggup untuk memenuhinya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. El Shaddai, Allah yang berkuasa, Allah yang maha kuasa. Tentunya dia sanggup memenuhi kebutuhan kita. Tetapi dia adalah Allah El Shaddai yang memenuhi segala sesuatunya sesuai dengan kehendak dia. El Shaddai yang menekankan bahwa dia adalah pusat dari segala-galanya, pusat perhatian dari manusia. Bagi dialah segala hormat, pujian, dan syukur. El Shaddai. Selanjutnya kita akan melihat bahwa kata El Gibor, Mighty God. Kata ini muncul dalam kitab Yesaya 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan kepada kita, untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, El Gibor, Bapa yang kekal, Raja damai. Ayat ini merupakan ayat nubuatan kepada Tuhan Yesus yang akan lahir, bahwa dia namanya adalah El Gibor, Allah yang perkasa. Selanjutnya Elkanah, Jealousy God, Allah yang cemburu. Kata ini muncul di kitab Keluaran pasal 34. Sebab jangan engkau sujud menyembah pada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Elkanah, dia adalah Allah yang cemburu. Seperti disinggung sebelumnya bahwa dia adalah El Shaddai. Dia adalah dia. Allah adalah Allah. Dia adalah Elkanah, Allah yang cemburu. Sesuatu yang jelas yang menceritakan tentang keilahian Allah itu sendiri. Allah yang cemburu, Allah yang menginginkan bahwa dia adalah pusat perhatian dari manusia. Segala-galanya adalah bagi Allah, bagi dia, hanya bagi dia. Karena dia adalah Allah yang cemburu, Elkanah. Selanjutnya, kita akan bersambung ke pembahasan berikutnya. Terima kasih.